Saya sukses karena saya bekerja keras, berlatih hebat. Enggak lah, yang bekerja keras banyak yang lebih dari kita. Kita sukses penyebabnya karena Allah saja yang nakdirkan. Jadi sebelum dapat all out sambil minta tolong ke Allah. Kalau sudah dapat menghilang. Semua ini min fadli rabbik. Bagaimana saudara bisa ini semalam lihat Khabib siapa yang gulat itu? Norma ya gitulah. Ditanya banyak orang yang menyangka saya ini karena saya no. It's only gift from God, gitu from Allah. Itu dari Allah saja. Saya memang berlatih, tapi yang menentukan Allah. Baik, kalau bertanding saya tidak pikirkan menang kalah, itu sudah ada yang menentukan. Yang penting I do the best, gitu. Bagi kita ya, tapi sebaiknya saudara jangan gulat lah ya, karena pasti kalah kalau sekarang gulat. Kalau kita belajar sungguh-sungguh, ikhtiar sungguh-sungguh, berlatih sungguh-sungguh, ya amal soleh. Perkara nanti apa hasilnya, ya suka-suka Allah yang menetapkan kita jadi apa. Ini adik-adik segini banyaknya santri di sini. Beda-beda kapling takdirnya. Jangan risau, Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu bakat, potensi, kemampuan kita yang aslinya. Dekat saja dengan Allah, nanti kita dibimbing oleh Allah ketemu dengan takdir terbaik kita, tapi dalam bimbingan Allah. Tuh, kalaupun dapat, nanti takdir itu kita dijaga oleh Allah, tidak ada ujub, tidak ada ria. Itu paling top. Prestasinya gemilang, tapi tidak ada ujubnya, tidak ada riaknya, tidak ada takaburnya. Itu kan seorang muslim mestinya begitu. Halo, perlukah kita jadi bintang kelas? Pertanyaan yang membingungkan. Kata yang jarang jadi bintang kelas, enggak perlu, sebab saya enggak pernah jadi bintang kelas. Rada susah di kelas itu bintang kelas semua ya. Tidak perlu kita cita-cita dipuji jadi bintang kelas. Yang perlu itu kita terus belajar yang terbaik dengan niat ikhlas, terus memaksimalkan. Nanti jadi apapun, kita berlindung ke Allah, jangan sampai jadi ujub ria. Karena suksesnya belajar itu bukan dapat casingnya. Suksesnya belajar itu kalau dengan ilmu dia makin bersih hatinya dari kemusyrikan, makin takut kepada Allah, makin bermanfaat. Itu kuncinya suksesnya ilmu. Jadi bukan casingnya. Setuju? Ya sudah begitu aja. Apalagi sih yang suka bikin kita jadi pengen dikagumi, disanjung orang? Ada lagi? Akhwat apa? Pasangan? Maksudnya gimana deh? Oh, pasangannya cantik. Jadi pengen dipuji. Tapi yang bagus mah ngimbang sebetulnya ya. Kalau terlalu ngejomplang juga jadi omongan orang. Gimana? Iya, ya terserah Allah sih sebetulnya ya. Tapi secara syariat yang enak tuh sekufu, yang sekufu, yang ngimbang lah ya. Sekarang misalkan kitanya pas-pasan ya, ini Allah sedang mendengarkan. Yang sekarang yang cakepnya yang mana nih, lakinya atau perempuannya? Dek, tanggung jawab tadi ngomong gitu kan. Yang jelas ada maunya gimana sekarang. Misalkan laki-lakinya sedang, perempuannya cantik jelita, ujian hadirin, stres. Sama sebaliknya,
punya suami ganteng, rupawan, atletis, misalkan stres, banyak peminat, ya kan, pasaran tinggi. Belum lagi kalau kita biasa itu, coba deh ajak supirnya ke itu bukan supir, suami saya ya. Padahal supir tidak ada profesi mulia ya, tapi ya begitulah. Dah. Tapi ada yang memang takdirnya jodohnya begitu, ya sudah, syukuri saja. Ya silakan, apalagi nih yang suka bikin orang somse, ria atau ingin dipuji. Apakah ibadah mungkinkah kita jadi ria? Jawab, oh itu dia, ilmu agama juga bisa bikin kita pengen dipuji orang. Saya lulusan dari luar negeri. Waduh, itu kampus itu bisa ngotorin hati kalau nggak hati-hati. Nggak ada yang nanya juga. Maaf karena saya kuliahnya di Zimbabwe misalkan ya. Kenapa Zimbabwe? Nggak salah. Tapi kadang-kadang tempat kuliah, apalagi kuliah agama, kadang-kadang itu merasa lebih dari yang ini mah lulusan dalam negeri. Itu penyakit itu. Padahal kan luar negeri itu menurut kita, kata mereka dalam negeri ya kan, lulusan Medina, lulusan, bukan tidak boleh, kayak mah udah takdirnya di sana, pasti belajar di sana. Cuma hati-hati, jangan sampai merasa mulia. Sama kuliah di ITB, kuliah di kuliah di swasta. Hati-hati, dicatat tuh oleh Allah. Tidak ada satupun maksiat yang tidak dilihat, tidak disaksikan, tidak dicatat, dan tidak ada balasannya. Semuanya ada balasannya, ujian. Jadi gimana dong aja di serba salah begini? Bukan serba salah. Jadi serba salah tuh kalau kita pengen dikagumi orang, pengen disanjung, pengen dipuji, itu yang bikin masalah tuh. Ayo kuliah di mana aja sok, punya gelar setinggi apapun, kalau ada garisnya nyampe ke sana. Tapi yang nggak usah. Kita pengen dipuji, dikagumi, disanjung orang, mau apa juga. Coba kalau muji itu gimana sih jadinya? Weh, kamu keren. Jadi keren nggak? Kitanya enggak. Tetap aja segitu-gitunya, ya kan? Paling itu mah kita bisa sendiri ya, di kamar. Coba pujian orang tuh apa? Gak ada apa-apanya. Malah membuat kita ketipu, membuat ketagihan. Itu lihat berita tentang ada orang yang dioperasi plastik, nggak tahu pakai plastik apa gitu ya. Matanya dibesarkan, hidungnya dilancipkan, ininya katanya karena rahangnya ini mungkin diamplas, karena lehernya kepanjangan jadi dipotong dulu, mungkin ya, sambung lagi. Apa ini kan? Mau apa? Pengen dipuji. Bahaya mana sih? Adik-adik maaf ya, mana sih yang lebih diinginkan manusia? Ingin dapat uang atau ingin dipuji? Mana yang lebih berharga bagi sebagian orang? Mana yang lebih diperjuangkan? Ingin dipuji atau ingin dapat uang? Yang jelas nih, jangan bikin saya emosi hadirin. Ingin dipuji, ingin dapat uang? Enggak, ingin dipuji. Berapa banyak yang uangnya habis gara-gara pengen dipuji? Atau ini ilustrasi sederhana. Nih, dibagikan uang sekarang, dolar Singapura selembar yang 1000-an, 10 juta.